Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Adik-adik santri Husnul Khotimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba kita masuk pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah di awal kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya kita awali dulu dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai dengan bagaimana diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul. Sebagaimana kita pelajari dalam biografi Rasulullah sebelumnya, bahwa ada tahapan-tahapan pembinaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian di usia yang ke-40 tahun Rasulullah kemudian mendapatkan amanah menjadi Nabi dan penyampai risalah, yaitu sebagai Rasul. Maka kemudian diawali dengan Rasulullah bertahanus menyendiri di Gua Hira, dan kemudian malaikat Jibril datang pada tanggal 17 Ramadan mendapatkan perintah dari Allah untuk menyampaikan wahyu, ya, yang diawali dengan perkataan untuk membaca, Iqra, bacalah. Namun kemudian setelah kita bahas sebelumnya bahwa Nabi Muhammad ini adalah seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis, maka beliau mengatakan ketika ada permintaan untuk membaca, maka Rasul mengatakan ana biqari, aku tidak bisa membaca. Hal itu kemudian terjadi sampai 3 kali, dan akhirnya kemudian malaikat Jibril membacakan ayat yang kemudian meresap ke dalam diri dan Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian dengan rasa takut dan khawatir Rasulullah keluar dari Gua Hira, sampai kemudian terdengar suara yang mengatakan bahwa ya Muhammad, wahai Muhammad. Kemudian disebutkan ana Jibril, ya, saya Jibril, kata malaikat Jibril, yang kemudian nampak malaikat Jibril dalam wujud aslinya, ya, yang sangat besar, yang kemudian menyampaikan bahwa mulai saat ini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi dan rasul, penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Dan setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad pun pulang dengan hati yang penuh rasa khawatir dan takut. Namun kemudian sang istri Khadijah menenangkan Rasulullah, dan akhirnya kemudian mengajak Rasulullah untuk bertemu dengan Waraqah bin Naufal, seorang Nasrani yang banyak mempelajari ajaran Nasrani yang masih lurus dari kitab Injil, juga mempelajari kitab Taurat yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian Waraqah mengatakan, Maha suci, wahai anak saudaraku, ini adalah malaikat Jibril yang pernah diutus oleh Allah kepada Nabi Musa. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, adalah seorang nabi untuk umat Islam. Dan kemudian berselang setelah turunnya wahyu tersebut, Al-Alaq ayat 1 sampai 5, maka turunlah kemudian wahyu kedua, surah Al-Mudaththir, yang berawal ketika Nabi Muhammad sempat ada keinginan untuk berhenti berdakwah, tapi kemudian surat ini menjadi penguat bahwa Nabi Muhammad harus tetap melanjutkan untuk berdakwah dan memberikan peringatan kepada umatnya, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wala tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir. Setelah memahami amanah yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril, maka kemudian Nabi Muhammad melaksanakan tugasnya sebagai seorang nabi dan seorang rasul,
yang bertugas menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah memprioritaskan merubah kaumnya. Ya, yang pertama adalah dengan cara berdakwah mengajarkan ketauhidan, menyembah hanya kepada Allah Tuhan yang satu, dan meninggalkan penyembahan-penyembahan terhadap berhala-berhala. Yang kedua adalah memberikan kabar tentang hari pembalasan sebagai ancaman bagi orang-orang yang tetap saja tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, yaitu ajaran Islam yang lurus. Yang ketiga kemudian merubah perilaku masyarakat jahiliyah yang telah kita bahas sebelumnya. Banyak hal-hal yang negatif yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah yang kemudian berusaha sedikit demi sedikit untuk diubah. Tapi kemudian respon dari masyarakat Quraisy, ada yang menerima dakwah Rasulullah dan lebih banyak lagi yang menolaknya. Apa alasan-alasan para penolak dakwah tersebut, terutama bagi para pembesar dari kalangan Quraisy? Yang pertama adalah ketakutan kehilangan kekuasaan, karena mereka menganggap bahwa ketika Nabi Muhammad menjadi seorang rasul, beliau akan menjadi pemimpin dan kemudian akan mengurangi kekuasaan dari orang-orang Quraisy sebelumnya, pemimpin-pemimpin Quraisy sebelumnya. Kemudian hilangnya status sosial, karena dalam Islam tidak mengenal adanya perbudakan dan pembagian kasta atau golongan, di mana pada saat itu orang-orang para pemuka Quraisy memiliki banyak budak dan mereka tidak mau menganggap bahwa para budak itu adalah setara dengan mereka. Yang kemudian ketiga adalah hilangnya perdagangan patung. Ya, kekhawatiran ketika Islam muncul maka kemudian mereka akan mendapatkan kerugian karena perdagangan patungnya akan kemudian menurun dan mereka mendapatkan untung yang sedikit bahkan kerugian. Demikian beberapa hal yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, bagaimana perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal pelaksanaan tugasnya sebagai seorang Rasul, dan kemudian mendapatkan banyak tantangan dari orang-orang sekitarnya, terutama dari para pemuka Quraisy yang merasa khawatir apa yang telah mereka peroleh selama ini kemudian hilang ketika Islam kemudian muncul dan kemudian berkembang. Itu saja yang bisa disampaikan. Jangan lupa kerjakan soal latihan CBT-nya. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari dan kesehatan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.